Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Citra menerjapkan kedua matanya. Ia merasa berada di tempat yang asing menurutnya. Citra memegangi kepalanya yang masih menyisakan pusing. "Kamu sudah sadar," ucap Doni yang baru memasuki ruang rawat Citra. Setelah mengetahui Citra hamil, Doni meminta kepada dokter agar Citra ditempatkan di kamar VVIP, dan karena Citra juga kondisinya lemah, mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Kenapa tanganku diinfus?" tanya Citra saat melihat tangan kanannya ada selang infus. "Jangan banyak bergerak karena kondisimu lemah," jawab Doni kemudian duduk di pinggiran tempat tidur pasien. "Jangan menatapku seperti itu," ucap Citra saat melihat Doni menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Citra, terima kasih," ucap Doni. Tangannya terulur mengusap pipi Citra, membuat Citra risih dan segera menghindar. Doni tersenyum kecut dan menarik kembali tangannya. Makasih buat apa?" Sepertinya Citra belum sadar jika Citra tengah mengandung. "Terima kasih karena sudah mengandung benihku." Jedar, bagaikan disambar petir di siang bolong. Citra membeku di tempat saat mendengar ucapan Doni. Dunianya seakan runtuh seketika. "Apa? Coba ulangi." "Kamu mengandung anakku dan terima kasih. Aku sangat bahagia, Citra." Doni mengucapkannya dengan terus tersenyum bahagia. "Tapi aku tidak." Dek, jantung Doni berdegup sangat cepat, bahkan senyum yang tadi merekah di wajahnya kini luntur seketika. "Apa maksudmu?" tanya Doni dingin dan menatap tajam Citra. "Hidupku sudah hancur karena kamu, dan sekarang bertambah hancur. Apa kamu pikir aku mau mengandung anakmu? Aku tidak menginginkannya. Aku benci, aku benci." Citra berteriak histeris sambil terus memukul perutnya. "Citra, apa yang kau lakukan?" bentak Doni, selalu segera memegangi kedua tangan Citra dan memeluk Citra. "Aku tidak menginginkannya, lenyapkan dia dari sana," isak Citra di pelukan Doni. "Jangan seperti ini, please, dia tidak bersalah, aku yang bersalah, dan pukul aku sepuasmu, Citra. Asalkan kamu jangan menyakitinya," mohon Doni ikut terisak. "Maafkan aku yang telah menghancurkan hidupmu, tapi aku berjanji akan berubah dan akan bertanggung jawab atas kalian." "Tapi aku tidak menginginkannya," ucap Citra mulai melemah. Doni melonggarkan pelukannya dan menatap wajah Citra dengan sendu. "Tatap aku, Citra. Aku sangat serius dengan ucapanku, dan aku sangat bahagia karena kamu mengandung anakku. Aku tahu kamu pasti merasa terpukul dan tersakiti, tapi aku mohon izinkan aku untuk membahagiakanmu dan anak kita." Citra menatap kedua manik hitam itu. Tidak ada kebohongan, yang ada hanyalah ketulusan dan kesungguhan. Tapi hati Citra masih meragu dengan Doni. Ia masih takut jika Doni mempermainkannya sama seperti para wanita yang pernah Doni tiduri. Citra menggeleng dan mulutnya terkunci. Ia menangis dalam diam. Doni melepas pelukannya. Ia kecewa dengan jawaban Citra. Tapi ia tak boleh menyerah begitu saja dan akan terus berjuang demi menggapai hati dan cinta Citra. Dirinya berjanji tidak akan bermain ke klub malam lagi ataupun untuk mendekati wanita lain selain Citra. Ia ingin berubah demi Citra dan juga anak yang ada di dalam kandungan Citra. Biratih datang ke rumah sakit dengan membawa beberapa potong baju ganti Citra dan Doni. Sebelumnya, Doni meminta Biratih untuk pulang dan mengambil bajunya dan Citra. Saat Biratih akan masuk ke dalam ruang rawat, Citra pun mengurungkan niatnya. Air mata Biratih ikut menetes, menangisi nasib anak majikannya. Biratih sudah mendengar semuanya. "Ya Allah, Non Citra," tangis Biratih. "Kenapa Den Doni jahat sekali dengan Non Citra?" gumam Biratih. "Apa kamu bersedia melihat anak kita?"
Tanya Doni saat melihat Citra sudah mulai tenang. Citra berpikir sejenak, ia ingin memastikan jika dirinya benar hamil atau tidak. Iya, jawab Citra, membuat Doni tersenyum senang. Citra menggerutu kesal karena Doni menggendongnya ala bridal style menuju klinik kandungan yang ada di rumah sakit itu dan mereka menjadi perhatian orang di sekitarnya. Berpeganglah sayang, nanti kamu bisa jatuh, ucap Doni karena kedua tangan Citra bersedekap di dada. Sayang, kok aku jadi merinding mendengarnya, batin Citra. Ya, setelah mengetahui Citra hamil, Doni mengubah panggilannya menjadi sayang. Citra tetap kekeh tak ingin berpegangan pada Doni. Padahal hayalan Doni, Citra akan memeluk erat lehernya, tapi dugaannya salah. Saat sudah sampai di klinik kandungan, Citra dan Doni menunggu antrian di kursi tunggu. Doni menjadi sangat posesif sekali terhadap Citra. Seperti saat ini, Doni duduk dengan mengeratkan tangannya di pinggang Citra, seolah takut jika Citra kabur atau dilirik pria lain. Bisa nggak tangan kamu lepasin dari pinggangku? Bisik Citra dengan nada ketus. Tidak bisa. Kamu lihat para pria dan dokter yang lewat itu, mereka menatapmu dengan penuh minat, bisik Doni. Lalu apa masalahnya? Karena kamu milikku dan ibu dari anak-anakku, aku tidak suka pria lain menatapmu seperti itu. Rasanya aku ingin mencongkel mata mereka. Dasar menyebalkan, gerutu Citra kesal. Menurutnya sikap Doni sangatlah berlebihan. Kamu makin cantik kalau cemberut gitu, gombal Doni. Citra hanya memutar kedua bola matanya dengan malas. Setelah menunggu setengah jam, kini giliran Citra yang dipanggil. Ibu Citra, panggil perawat. Kemudian Citra dan Doni melangkah masuk ke dalam klinik kandungan itu. Citra dan Doni sangat terkejut saat melihat dokter wanita itu. Loh, Ana? Non Citra, Doni, kalian? Tidak jadi melanjutkan pertanyaannya. Citra mengangguk lemah dan Doni menggenggam tangan Citra. Ana pun tahu apa yang terjadi di antara mereka. Selain menjadi psikiater, Ana juga seorang dokter kandungan. Silakan tiduran di sini dulu Ibu Citra, ucap perawat dengan sopan sambil menunjuk tempat tidur di pasien yang ada di sana. Citra merebahkan tubuhnya dibantu oleh Doni dan perawat itu pun menutup kaki Citra dengan kain hingga sebatas pinggang dan bajunya disibakan hingga sebatas dada. Jakun Doni naik turun saat melihat perut putih mulus Citra. Citra yang ditatap seperti itu pun malu bukan kepalang. Tahan Don, ledek Ana terkekeh. Apaan sih? Elaknya lalu Doni memalingkan wajahnya. Ayo kita mulai ya, lihat dedek bayi, ucap Ana sambil mengoleskan gel lalu meletakkan sebuah alat di atas perutnya dan menggerakkannya perlahan. Nah, lihatlah di layar monitor itu, tunjuk Ana pada layar monitor berukuran 21 in yang tertempel di dinding. Masih berukuran sebiji kacang hijau karena usianya baru 3 minggu, jelas Ana. Doni terharu melihatnya, bahkan ia tidak menyangka jika sebentar lagi dirinya akan menjadi seorang ayah. Hubungan satu malam yang ia lakukan bersama Citra ternyata membuahkan hasil. Berbeda dengan Citra yang terlihat murung, entah ia harus bahagia atau sedih, tapi yang pasti ada setitik rasa bahagia di dalam hatinya saat mengetahui ada janin yang tumbuh di dalam perutnya. Aku tahu ini pasti berat untukmu. Ana mengelus punggung tangan Citra. Setelah memeriksakan kandungannya, Ana meminta waktu untuk berbicara dengan Citra yang terlihat tertekan dan Doni pun mengizinkannya. Apa yang harus aku lakukan? Lirih Citra. Tentu saja membesarkannya, jawab Ana tersenyum lembut. Tapi aku tidak menginginkannya. Citra mulai terisak. Citra merasa tertekan dan juga stres dengan kehamilannya ini. Ia tidak menginginkan keadaan seperti ini. Ingin rasa ia mengakhiri hidupnya saat itu juga.
tapi akal pikirannya masih bekerja dengan baik. Kamu beruntung diberi kepercayaan oleh Tuhan dengan mendatangkan malaikat kecil di perutmu, ucap Anna. Asal kamu tahu, Cit, di luar sana banyak wanita yang ingin mengandung seperti dirimu. Bahkan mereka rela melakukan apa saja demi mendapatkan keturunan. Citra, berjuanglah dan bertahan demi anak yang kamu kandung. Dia tidak bersalah. Anna menatap Citra dengan sendu. Tuhan mempercayakan malaikat kecil ini kepadamu karena kamu mampu menjaganya, menyayanginya, dan memberikan dia kebahagiaan. Lanjut Anna. Semua ucapan Anna masuk ke dalam relung hatinya. Kemudian tangisnya pecah. Maafkan Mami sayang yang sempat membencimu. Citra berlinang air mata sambil mengelus perutnya yang masih rata. Sadar dirinya salah. Tidak seharusnya ia membenci dia yang tidak berdosa. Mami berjanji akan menjagamu dan menyayangimu. Anna beranjak dari duduknya, kemudian memeluk Citra dari samping. Aku tahu kamu adalah wanita yang sangat kuat, ucap Anna sambil mengelus punggung Citra, menyalurkan ketenangan dan kekuatan. Doni menyenderkan tubuhnya ke dinding di dekat pintu ruangan Anna. Kepalanya mendongak dan menerjapkan matanya berulang kali kala air matanya sudah mengalir membasahi pipinya. Doni mendengarkan semua pembicaraan kedua wanita tersebut. Ia bahagia dan juga terharu karena Citra sudah mulai menerima keadaan. Dan sepertinya ia harus berterima kasih kepada Anna dan memberikan sedikit hadiah. Anna, terima kasih kau telah menyadarkanku. Citra tersenyum lembut. Jangan seperti itu, Cit. Kau adalah temanku, jadi sudah sewajarnya jika seorang teman saling mengingatkan. Teman? Tanya Citra. Iya, bolehkah aku berteman denganmu? Citra mengangguk, kemudian memeluk Anna. Kau memang gadis yang sangat baik, An. Si pria dingin itu ternyata tidak salah memilihmu. Citra tersenyum. Apa? Tidak apa-apa. Sekali lagi, terima kasih ya, An. Ucap Citra tulus. Tenang saja, Anna terkekeh. Kau bisa datang ke sini kapanpun kau mau. Mungkin tanya-tanya seputar kehamilan. Ini kartu namaku dan di sana ada nomor teleponku. Ucap Anna sambil memberikan kartu namanya pada Citra. Iya An, terima kasih. Ucap Citra sekali lagi dan menerima kartu nama itu. Sudah selesai? Tanya Doni saat melihat Citra keluar dari ruangan Anna. Citra mengangguk sebagai jawaban. Tolong jaga dia, Don. Ibu hamil terkadang suka meminta yang aneh-aneh dan juga moodnya suka naik turun seperti roller coaster. Ucap Anna berpesan kepada Doni. Tenang saja, An. Aku akan selalu menjaganya dan akan menjadi Dedi yang siaga. Ucap Doni. Nyes, perkataan Doni seperti hujan yang mengguyur ladang gersang. Begitu menyejukkan dan menyegarkan. Seperti hati Citra terasa sejuk saat mendengar perkataan Doni, tapi egonya terlalu tinggi untuk mengekspresikannya. Kemudian Citra dan Doni kembali ke ruang rawat Citra.